secara sengaja, baik melalui ucapan maupun tindakan. Di sekolah, bullying sering terjadi dalam bentuk ejekan yang dianggap candaan, padahal candaan yang menyakitkan dapat melukai seseorang dan mempengaruhi kondisi emosional korban. Bullying verbal adalah bullying melalui kata-kata seperti ejekan, hinaan, serta komentar negatif. Meskipun kata-kata tidak sepele, bisa mengurangi perasaan seseorang dan membuat korban merasa malu, tidak dihargai, serta kehilangan kepercayaan diri. Bullying sosial adalah tindakan mengucilkan seseorang dari dalam kelompok atau menjauhkan si korban ini dari interaksi sosial. Nah, meskipun tindakan ini tuh tidak secara langsung, tetapi membuat si korban ini dapat merasa tidak diharapkan atau tidak diterima. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan melalui media sosial atau platform digital seperti hinaan atau komentar negatif. Berbeda dengan bullying secara langsung, cyberbullying dapat menyebar dengan cepat dan membuat si korban ini dapat merasa lebih tertekan. Bullying memberikan dampak serius pada kondisi psikologis korban. Korban dapat merasa sedih, cemas, takut, dan kehilangan rasa percaya diri. Korban bisa menarik diri dari lingkungan sosial dan merasa tidak berharga. Menyadari kesalahan adalah langkah awal untuk menghentikan bullying. Ketika seorang menyadari dampak dari tindakannya, akan merasa empati dan berkeinginan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Meminta maaf merupakan bentuk tanggung jawab atas kesalahan. Sikap ini menunjukkan kesadaran, empati, dan keinginan untuk memperbaiki diri dengan hubungan orang lain. Refleksi adalah proses memahami kembali dampak dan tindakannya terhadap orang lain. Dengan refleksi ini, seseorang dapat belajar dari pengalaman dan lebih bijak dalam bersikap. Pencegahan bullying dimulai dari diri sendiri dengan saling menghargai, peduli, dan tidak diam saat melihat bullying. Kita dapat menciptakan suasana yang aman dan terbebas dari bullying. Tadi kan pas matkul kita belajar tentang bullying. Pernah nggak sih di sekolah kalian kayak ada yang diajak kayak gitu? Sering banget, kadang cuma dianggap bercanda aja. Iya, tapi yang diajak itu bisa sakit hati sih. Itu termasuk bullying loh. Di SMA aku dulu ada yang pernah dibully loh. Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Kan kemarin kita dibagi kelompok. Satu kelompoknya 4 orang, kita kan 3 orang. Apa kita ngajak Erin? Kenapa sih harus Erin? Iya, emang harus banget gitu ngajarin? Lah emang kenapa? Ya Oh, nggak nggak apa-apa apa-apa sih. Cuman males aja. Teman-teman, kalian kelompok sama siapa? Aku boleh join nggak? Boleh Rin, ayo. Udah penuh sih. Iya, udah penuh. Oh ya udah deh. Bentar Rin. Ada apa? Kamu nggak apa-apa kok join kelompok kita. Katanya udah penuh. Enggak kok Rin. Loh, kamu gimana sih, Nay? Kan kita udah penuh. Ya kan kita udah penuh. Kalian jangan gitu dong, kan kelompok kita berempat. Ya udah Udah deh. Sini Rin, duduk aja. Oke, tadi kan udah aku bagi ya materinya. Kamu materi pertama, kamu yang kedua, aku yang ketiga, kamu yang keempat ya. Rin, baju kamu kok gitu banget sih? Kuno. Iya, kayak gak update aja. Aku kan pakai baju yang aku punya dan aku suka. Kalian sadar nggak sih itu nyakitin? Halah, bercanda aja aku. Iya, gitu aja baper. Nggak semua bercanda itu lucu. Ya bertiga sih.
Teman-teman, aku izin ke toilet dulu ya. Oke. Kenapa mereka posting kayak gini sih? Aku izin ke kamar mandi juga ya. Dorin, kamu katanya ke kamar mandi kok di sini sendiri. Kamu kenapa? Kenapa sih? Terus kenapa sendirian? Aku diliatin di medsos. Oh iya, Ta, sama siapa? Ini loh. Iya ampun, mereka jahat banget. Kamu jangan sedih ya. Kamu gak sendirian kok. Udah, jangan sedih. Ayo kita balik ke mereka. Bentar, aku mau ke kamar mandi beneran. Oke, ya udah. Apa aku ngikutin Erin ya? Emangnya bajuku jelek? Perasaan sih enggak. Kan ini baju yang aku punya fotoku. Dan wajahku, masa wajahku jelek sih? Rin, kamu kenapa nangis? Kamu kenapa, Rin? Udah, jangan sendiriin. Kamu gak sendirian kok. Udah, Rin, jangan sedih-sedih. Coba Rin, aku sebutin. Ayo, Rin, kamu dengerin. Kamu cantik kok, Rin. Kalau cantik, kenapa mereka sampai segitunya, sampai foto diam-diam, dan sampai dibikin story kayak gitu, maksudnya apa? Baju kamu udah bagus. Itu mungkin cuma pikiran mereka aja gitu yang jelek sama kamu. Dan kalau bajuku bagus, kenapa mereka bilang sih kuno-kuno kayak gitu? Maksudnya apa coba? Mungkin dia itu sama kamu. Udah, Rin, ayo kita balik. Kita omongin sama mereka. Dari mana sih kalian? Kok lama banget? Iya perasaan tadi berangkatnya sendiri-sendiri. Kenapa kalian baliknya barengan? Ya, minta maaf teman-teman kalau lama. Kita lama juga gara-gara kalian. Nah emang kita ngapain? Iya emang kita ngapain? Aneh. Kalian sadar gak sih sama story kalian? Dampaknya besar loh ke Erin. Emang separah itu ya? Iya, dia jadi menjauh dari kita. Gak percaya diri sama gak pede sama pakaiannya. Ya udah, aku hapus. Udah aku hapus. Iya kok, nggak apa-apa. Udah gitu doang, nggak minta maaf. Kan cuma bercanda niatnya. Iya kan cuma bercanda niatnya. Padahal candaan kalian termasuk bullying loh. Iya nggak sih? Masih kayaknya kita salah banget ya.
Gimana dulu, Karin? Erin, aku minta maaf ya. Tadi udah buat story kayak gitu. Iya, aku maafin kok. Sebelum kalian minta maaf, aku juga udah maafin. Maaf ya Rin, kita janji kita gak bakal ngulangin kayak gitu lagi ke kamu. Iya, aku maafin kok. Udah ya, jangan diulangi lagi. Ayo kita kelompokan lagi aja. Udah yuk, kita lanjut. Selesai kan? Yuk, pulang. Jadi gitu ceritanya. Ih, ternyata dampaknya besar banget ya. Kita harus lebih hati-hati gak sih? Iya sih, saling menghargai itu penting loh. Nah, lingkungan baik dimulai dari kita sendiri. Kita harus peduli. Jangan diam kalau ada bullying. Bantu teman, itu penting. Stop bullying dimulai dari diri sendiri. Jadilah teman, bukan pelaku. Stop bullying! One is the loneliest number that you'll